Salma Yahaira Montes Soto adalah mahasiswi hukum berusia 22 tahun yang menerima konsekuensi secara sadis akibat memutuskan pertunangannya. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel The Purbas. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke sini, The Purbas adalah channel storytelling kisah nyata kasus kriminal dari seluruh dunia. Jadi kalau kalian tertarik dengan tema tersebut, silahkan di-subscribe. Buat yang sudah subscribe, sudah rajin nontonin video saya, like, share dan komen, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan dan support kalian berbalik lagi menjadi hal baik kepada kalian, dalam bentuk dan jumlah yang berlipat-lipat ganda. Di video sebelumnya, saya sudah membawakan kisah tentang Savannah Soto, perempuan berusia 18 tahun yang menghilang dan ditemukan meninggal bersama kekasihnya, beserta juga putra yang ada di kandungannya. Di video hari ini, saya kembali akan membawakan kisah tentang perempuan bernama belakang Soto. Bedanya, kisah Savannah Soto terjadi di kota San Antonio, Amerika Serikat, sementara kisah hari ini berasal dari kota Chihuahua, Meksiko. Salma Yahaira Montes Soto lahir pada tanggal 18 November tahun 1996 di kota kecil Delicias yang berada di Chihuahua, Meksiko. Dia adalah bungsu dari dua bersaudara dan tumbuh besar bersama kakak perempuannya, Karen, yang 4 tahun lebih tua. Ketika Salma baru berusia 4 tahun, ayahnya, Gabriel Soto meninggal dunia karena serangan jantung. Sejak saat itu, sang ibu, Soledad, membesarkan Salma dan Karen seorang diri. Soledad tidak pernah terlibat dalam asmara dengan pria manapun, tidak menikah lagi, hanya fokus untuk melakukan yang terbaik bagi kedua putrinya. Salma kemudian tumbuh menjadi gadis yang baik hati, mudah bergaul, dan punya banyak teman, menyukai hewan, dan selalu bisa diandalkan saat seseorang butuh bantuannya. Mereka yang mengenal Salma, mendeskripsikannya sebagai gadis kecil mungil berambut coklat, dengan mata indah dan senyum yang hangat. Di masa kecil, saat sedang main ayunan bersama kakaknya, Salma terjatuh dan terluka di bagian alis, yang meninggalkan bekas sehingga alis Salma seolah-olah terpotong. Namun Salma tidak terlalu mempedulikan bekas lukanya itu, malahan dia senang karena hal itu menjadi keunikan tersendiri baginya. Di bangku SMA, seperti remaja-remaja lainnya yang suka coba-coba, Salma memutuskan untuk membuat beberapa tato kecil di tubuhnya, yang merefleksikan kepribadian serta sudut pandang pola pikirnya. Sang ibu, yang termasuk berjiwa kuno, tidak keberatan dan membiarkan anak-anaknya mengekspresikan diri. Karena walaupun mereka termasuk anak bandel, Karen dan Salma tidak pernah bermasalah di sekolah. Mereka memang bukan siswa terbaik, tapi nilai-nilai mereka di atas rata-rata. Salma ingin nantinya bisa lanjut kuliah, tapi dia sadar kalau ibunya tidak punya banyak uang untuk membayar biaya kuliahnya. Oleh karena itu, Salma mempertahankan nilai-nilainya supaya bisa mendapatkan beasiswa. Kerja keras Salma pun terbayar. Dia berhasil masuk ke Universitas Otonomi Nasional Meksiko yang bergengsi, melalui jalur beasiswa, di mana Salma masuk ke Fakultas Hukum, mengambil spesialisasi studi kejahatan terhadap perempuan. Siapa yang akan menyangka, pilihan studinya justru menjadi ironi dalam hidup Salma. Pada tahun 2016, saat Salma berusia 20 tahun, dia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Kevin Gu Alberto. Pria ini 5 tahun lebih tua daripada Salma, bekerja di sebuah perusahaan catering besar, dan bercita-cita suatu saat nanti bisa membuka restoran miliknya sendiri. Sebelum lanjut, kita garis bawahi dulu, keluarga Kevin adalah pedagang daging, dan sebelum menjadi juru masak di perusahaan catering, Kevin membantu orang tuanya di toko daging tersebut, jadi dia sudah sangat akrab dengan pisau-pisau besar dan pekerjaan potong-memotong. Sopan, simpatik, tampan, itulah kesan pertama Salma terhadap Kevin, sampai-sampai si mahasiswi hukum ini berpikir bahwa dia telah bertemu dengan cinta pertama dan terakhirnya. Awalnya mereka hanya berteman, namun setelah beberapa bulan, hubungan mereka meningkat menjadi sepasang kekasih. Perbedaan usia 5 tahun tidak jadi masalah, bahkan mereka merasa selisih umur tersebut sudah pas, untuk menjalin hubungan yang serius.
Kevin hanya perlu menunggu sekitar 2 tahun lagi untuk bisa menikahi Salma. Benar saja, setahun kemudian, Kevin secara resmi melamar Salma untuk menjadi tunangannya. Keluarga Kevin menyambut hangat kehadiran Salma dalam hidup mereka. Walaupun secara ekonomi, keluarga Kevin termasuk keluarga kaya, sementara Salma, ya bisa kita katakan, berasal dari keluarga kecil sederhana dengan ibu dan kakaknya. Orang tua Kevin bisa melihat kalau gadis cantik ini membawa pengaruh positif bagi putra mereka. Namun sebenarnya, ada alasan lain di balik dukungan mereka terhadap hubungan Salma dan Kevin. Selama ini, Kevin tidak pernah berhasil menjalin hubungan hingga ke jenjang pernikahan, karena pria ini punya histori aksi kekerasan terhadap kekasih atau tunangannya terdahulu. Jadi keluarga Kevin berpikir, ada gadis yang bisa bertahan saja sudah cukup, syukur-syukur kalau bisa sampai menikah. Malangnya, sejarah masa lalu hubungan Kevin pun berulang, kali ini, Salma yang menjadi korban. Segera setelah bertunangan Soledad dan Karen mulai melihat perubahan dalam diri Salma. Sebagai ibu, Soledad punya firasat buruk terhadap Kevin. Sejak awal, Soledad dan Karen tidak percaya kalau Kevin pria yang baik. Namun Salma selalu meyakinkan ibunya bahwa Kevin pria yang sempurna, Kevin mencintainya, dan akan menjadi suami yang baik untuknya kelak. Bagaimanapun Salma berusaha meyakinkan mereka, Soledad dan Karen punya mata, bisa melihat kalau tubuh Salma semakin kurus, dan gadis yang ceria itu berubah menjadi pendiam. Sesekali juga terlihat memar dan lebam di tangan dan di wajah Salma. Setiap kali ibu atau kakaknya bertanya, Salma menjawab kalau dia baik-baik saja. Salma beralasan, biru-biru di tangannya karena dicubit sama wewe gombel, memar di wajahnya itu karena tadi dia tidak sengaja nabrak manusia silver, yang ternyata patung beneran. Semua alasan Salma ucapkan untuk meyakinkan ibu dan kakaknya bahwa dia baik-baik saja, padahal, dia tidak baik-baik saja. Akhirnya Soledad dan Karen pun menyerah. Mereka yakin kalau Salma gadis yang cerdas, suatu saat dia akan sadar kalau Kevin bukanlah pria yang tepat. Namun secerdas-cerdasnya orang, tetap saja ada sisi bodohnya. Kebodohan Salma adalah mencintai pria arogan kasar yang bernama Kevin. Sejak awal berkencan, sudah banyak red flag di hubungan mereka. Kevin mengendalikan hidup Salma, dengan siapa dia berteman, memilah-milih kontak telepon Salma, dan membatasi setiap gerak-gerik kekasihnya itu. Bagi Kevin, dirinya adalah prioritas utama dalam hidup Salma. Sementara Kevin menganggap Salma seperti barang yang hanya menjadi miliknya seorang. Suatu hari Kevin datang ke kampus Salma, dan melihat kekasihnya itu sedang ngobrol dengan mahasiswa lain, ujuk-ujuk Kevin menuduh Salma telah berselingkuh dengan mahasiswa itu. Di lain hari saat mereka jogging, Kevin akan kesal ketika banyak pria melirik Salma. Menurutnya, Salma sengaja memakai pakaian olahraga yang serba ketat untuk menggoda pria-pria di sana. Mungkin Kevin maunya Salma jogging pakai mantel atau jas hujan. Awalnya mereka hanya akan bertengkar, namun lama-lama, Kevin mulai ringan tangan, yang berakhir dengan memar di tubuh dan wajah Salma. Keluarga dan teman-temannya bisa melihat kalau Salma tersiksa menjalani hubungan itu, namun gadis ini bebal, tidak mau menerima nasihat orang-orang di sekitarnya, dan malah berusaha segala cara untuk menutupi perbuatan Kevin. Soledad dan Karen juga dibuat terkejut ketika suatu hari Salma berkata bahwa Kevin sudah melamarnya, dan Salma menerima lamaran tersebut. Dua wanita terdekat dalam hidup Salma itu berusaha keras untuk meyakinkan Salma agar tidak menikahi Kevin, tapi Salma sudah yakin dengan keputusannya. Salma sangat mencintai Kevin, dia percaya suatu saat kekasihnya berubah dan hubungan mereka semakin membaik. Fred. Tapi harapan tinggal harapan, orang seperti Kevin ini tidak akan pernah berubah. Sikapnya semakin posesif, semakin kasar, dan semakin sering memukul Salma. Soledad dan Karen melihat Salma semakin kacau hidupnya. Kuliahnya terbengkalai, skripsinya tidak selesai-selesai, dan hampir tiap malam, mereka mendengar Salma menangis di kamarnya. Hubungan toksik ini mencapai puncaknya di bulan Maret tahun 2019, Salma benar-benar marah karena Kevin kembali menuduhnya selingkuh. Kali ini tidak tanggung-tanggung, Kevin menuding Salma menjadi simpanan seorang pria yang sudah menikah. Merasa kalau tunangannya itu sudah sangat keterlaluan,
Salma melepas cincin tunangannya dan melempar cincin itu kepada Kevin. Dia membatalkan pertunangan, hanya beberapa bulan sebelum tanggal pernikahan. Salma juga mengakhiri semua hubungan yang ada di antara mereka, dia ingin kembali ke hidupnya yang dulu, tanpa masalah cinta, tanpa air mata, dan fokus dengan kuliahnya. Salma boleh saja menganggap semuanya sudah selesai, tapi Kevin tidak bisa selesai begitu saja dengan Salma. Bukan karena dia sangat mencintai Salma dan tidak bisa hidup tanpa gadis itu, melainkan egonya sebagai laki-laki, tertampar keras karena sudah dicampakkan seorang wanita. Awalnya Kevin berpikir kalau Salma hanya marah saja, nanti juga baik sendiri. Tapi kemudian dia sadar kalau Salma serius dengan keputusannya itu. Di sisi lain, Salma berjuang keras untuk bisa melupakan Kevin. Dia masih sangat mencintai pria itu, tapi Salma sudah sadar kalau hubungan mereka tidak sehat. Supaya bisa move on, Salma menyibukkan diri dengan skripsinya. Kevin semakin emosi. Melihat hidup Salma sepertinya baik-baik saja setelah berpisah, perlahan-lahan mulai tumbuh kebencian di dalam hatinya. Perasaan dan sikap Salma dan Kevin benar-benar bertolak belakang. Salma masih sangat mencintai Kevin, tapi dia tidak mau lagi kembali, terlebih kalau sikap dan tabiat mantan tunangannya itu belum berubah. Sementara Kevin mulai membenci Salma, tapi dia melakukan segala cara untuk bisa kembali bersama Salma, sekali lagi, bukan karena cinta, tapi demi ego dan harga dirinya sebagai laki-laki. Beberapa minggu setelah berpisah, Kevin menghubungi Salma via telepon, berkata kalau dia sudah bisa menerima keputusan mantan tunangannya itu dan berharap supaya mereka setidaknya bisa tetap berteman. Salma setuju dan mulai meladeni telepon atau pesan teks dari Kevin lagi, tapi hanya sebatas teman, karena saat itu Salma sedang fokus dengan skripsinya. Pada tanggal 31 Mei tahun 2019, secara mengejutkan Kevin menghubungi Salma dan mengajak untuk bertemu, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Lebih mengejutkan lagi, Salma setuju. Dia tidak merasa aneh atau curiga sama sekali. Mungkin Salma memang masih ada rasa terhadap Kevin, makanya dia mau bertemu. Atau mungkin juga Salma santai saja karena dia sudah tidak punya rasa apa-apa lagi kepada Kevin. Keduanya janjian petang itu bertemu di depan Museum Alam, yang berada tak jauh dari tempat kerja Kevin. Sepulang kuliah, Salma pergi ke sana dengan diantar oleh sahabatnya, Violet. Karena hari itu adalah hari Jumat, maka mereka berpisah dan janjian bertemu lagi di perpustakaan kampus pada hari Senin. Saat turun dari mobil Violet, Salma melihat mobil Ford Transit milik orang tua Kevin, yang sering dipinjam pria itu untuk pergi bekerja, ada di parkiran depan museum. Salma berjalan mendekati mobil itu sambil menghubungi Kevin, dan Violet temannya melajukan mobil pulang ke rumahnya. Sore itu menjadi momen terakhir kali Salma terlihat masih hidup, karena setelahnya, Salma menghilang. Hari sudah gelap, malam makin larut, Soledad di rumah cemas menanti anak bungsunya yang belum pulang ke rumah. Sejak sore Salma tidak bisa dihubungi, yang mana itu di luar kebiasaannya. Salma dan kakaknya bukanlah anak gadis yang suka keluyuran malam, sebelum gelap mereka pasti sudah di rumah. Sesekali mereka akan menginap di rumah teman, itu pun harus izin dulu ke Soledad sang ibu. Soledad juga hafal jadwal keseharian Salma, seharusnya jam 5 sore tadi Salma sudah pulang. Apakah dia masih ada urusan, ataukah Salma menginap di rumah teman? Salma tidak ada memberi kabar dan tidak bisa dihubungi. Dia memang tidak memberitahu ibunya kalau petang itu janjian sama Kevin, takut ibunya nanti cemas atau marah. Soledad dan Karen mulai menghubungi satu persatu keluarga besar dan teman Salma, tapi tak ada yang tahu di mana keberadaan gadis berusia 23 tahun itu. Kebetulan ada seorang sepupu Salma yang kenal dengan Violet, dari sanalah mereka akhirnya tahu bahwa petang tadi Salma bertemu dengan mantan tunangannya. Tak menunda waktu lebih lama, tepat di tengah malam, Soledad dan Karen pergi ke kantor polisi, melaporkan hilangnya Salma. Kepada polisi, mereka juga menceritakan kecurigaan terhadap Kevin, perihal masa lalu antara Salma dan Kevin, dan bagaimana mereka berpisah dulu. Polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mulai melakukan pencarian.
Orang pertama yang ditanyai polisi tentunya Violet, yang berkata bahwa benar sore itu dia mengantar Salma untuk bertemu dengan mantan tunangannya. Violet menurunkan temannya di parkiran, setelah itu mereka berpisah. Beberapa jam kemudian, HP Salma tidak bisa dihubungi lagi. Pagi harinya, giliran Kevin yang dimintai keterangan. Kepada polisi, Kevin berkata bahwa memang benar kemarin dia bertemu dengan Salma, mereka bicara sebentar, lalu berpisah. Keterangan Kevin tentunya tidak bisa dipercaya begitu saja, tapi polisi belum bisa berbuat banyak, tidak bisa menahan Kevin atau melakukan penggeledahan, karena Salma belum genap 24 jam menghilang. Untuk sementara, detektif hanya memaksimalkan untuk mengumpulkan petunjuk dan keterangan dari beberapa orang, termasuk juga memeriksa semua rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar parkiran museum tersebut. Soledad dan Karen, dibantu banyak orang, berkeliling mencari keberadaan Salma, menyebarkan pamflet orang hilang, dan membuat postingan di sosial media. Di selebaran dan postingan sosial media itu, disebutkan ciri-ciri Salma yang memiliki tinggi badan 155 cm, berat 55 kg, berambut panjang coklat gelap, bermata coklat, ada bekas luka di alisnya, termasuk juga disebutkan, ada beberapa tato di tubuh gadis itu, tato 3 logo hati di bagian perut, dan tato logo notasi musik di lengan kanannya. Seminggu kemudian, di tanggal 7 Juni tahun 2019, sesosok jasad tubuh manusia yang rusak parah dan sudah membusuk ditemukan di tepi saluran irigasi, beberapa kilometer dari jalan utama. Sekali lagi, kondisi jasad tersebut sangat parah. Tangan kiri dan kanan hilang, rambutnya terbakar habis, semua giginya tidak ada, kulit wajahnya dan kulit di beberapa bagian tubuh lain juga sudah mengelupas, atau lebih tepatnya, dikelupas dengan sengaja, seperti kulit hewan yang dikuliti lepas dari dagingnya. Polisi menghubungkan penemuan jasad tersebut dengan kasus Salma yang masih belum ditemukan. Polisi yakin bahwa jasad itu adalah Salma, tapi dengan kondisi yang rusak parah, sangat sulit untuk mengidentifikasinya. Tidak ada sidik jari karena tangannya hilang, tidak ada catatan gigi karena semua gigi jasad itu juga tidak ada, sebagian besar kulitnya mengelupas, jadi tidak ada ciri khusus atau tanda lahir yang bisa dikenali. Tim forensik menetapkan bahwa kematian jasad tersebut disebabkan luka tusuk yang dalam di bagian leher, disertai juga trauma benda tumpul. Soledad dan Karen diminta datang ke kamar jenazah untuk mengidentifikasi jasad yang diduga adalah Salma, namun kedua wanita tersebut menolak dan yakin kalau itu bukan Salma. Mereka percaya bahwa Salma masih hidup. Berdasarkan tes DNA, polisi secara resmi menetapkan bahwa jasad wanita misterius yang ditemukan memang benar adalah Salma Montes. Soledad dan Karen sekali lagi menolak pernyataan polisi dan mengklaim kalau hasil tes DNA itu bisa saja salah. Pengujian dilakukan di fasilitas milik pemerintah dengan alat-alat yang sederhana dan tingkat akurasinya rendah. Soledad kembali membuat postingan di sosial media, meminta donasi dari publik untuk biaya tes DNA di laboratorium swasta. Dalam waktu singkat, uang yang diperlukan sudah terkumpul, DNA Soledad dan DNA jasad misterius dites kembali. Namun sayangnya, hasilnya tetap sama, DNA mereka cocok, yang artinya, memang benar jasad itu adalah tubuh Salma Montes. Misteri menghilangnya Salma memasuki babak baru penyelidikan. Salma sudah ditemukan, meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang sudah melakukan kekejian itu terhadap Salma? Keluarga, teman, dan semua orang yang mengenal Salma, mengklaim bahwa gadis itu tidak punya musuh, dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun, kecuali satu orang, Kevin Gu Alberto, mantan tunangannya. Soledad dan Karen memberi keterangan pada polisi, bahwa selama menjalin hubungan bersama Salma, si Kevin ini kerap menganiaya Salma secara fisik dan mental, yang membuat gadis itu akhirnya memutuskan pertunangan mereka. Sampai di sini, polisi sudah menetapkan bahwa satu-satunya kemungkinan pelaku adalah Kevin Gu Alberto. Namun pria itu tidak pernah ditahan atau diinterogasi secara intensif. Mobilnya, rumahnya, dan barang-barang pribadinya seperti HP, tidak pernah digeledah atau diperiksa, yang mana hal tersebut membuat Kevin memiliki waktu yang banyak untuk menghilangkan barang bukti atau menghapus jejak kejahatannya. Setelah mendapat banyak kecaman dari publik, seminggu setelah penemuan jasad Salma, Kevin ditangkap atas tuduhan penculikan dan penganiayaan terhadap Salma Montes. Namun anehnya, dia tidak didakwa atas pembunuhan dan perusakan jasad korban. Walaupun Kevin nampak kooperatif terhadap investigasi,
namun sejak awal dia menyangkal keterlibatannya atas kematian Salma. Di awal menghilangnya Salma, Kevin memberi keterangan bahwa hari itu, dia bertemu Salma, mereka berbicara sebentar, lalu berpisah. Saat dia ditahan setelah jasad Salma ditemukan, Kevin mengubah keterangannya. Cerita Kevin versi kedua, sore itu mereka bertemu karena dia ingin mengajak Salma balikan lagi. Tapi tiba-tiba, seorang pria, yang disebut Kevin adalah pacar baru Salma, muncul dan mereka mulai bertengkar. Karena cemburu, pacar baru Salma kemudian meninju gadis itu tepat di wajahnya, yang mengakibatkan Salma mimisan. Melihat perlakuan kasar tersebut, Kevin maju dan membela Salma. Gadis itu dia suruh untuk masuk ke dalam mobilnya sementara Kevin dan pria itu berhadap-hadapan sebagai sesama laki-laki. Sesaat sebelum mereka duel, Salma keluar dari mobil dan memohon supaya Kevin tidak menyakiti pacar barunya. Kevin mundur, setelah itu Salma pergi bersama pacar barunya, begitulah keterangan Kevin. Selanjutnya dia menambahkan, pasti pacar baru Salma yang sudah membunuh mantan tunangannya itu karena rasa cemburu. Namun ketika polisi meminta Kevin mendeskripsikan sosok pacar baru tersebut, Kevin tidak bisa memberi gambaran yang jelas. Keterangan Kevin ini benar-benar tidak berdasar. Semua orang yang mengenal Salma bersaksi bahwa gadis itu tidak punya pacar baru seperti yang disebutkan Kevin. Salma belum move on sepenuhnya dari Kevin dan sementara dia hanya fokus dengan skripsinya. Masih menurut Kevin, setelah berpisah dengan Salma, dia pulang ke rumah, lalu keluar lagi untuk bertemu dengan pacar barunya yang bernama Consuela. Ibu dan nenek Kevin juga memberikan keterangan yang sama, bahwa malam itu Kevin pulang ke rumah sebentar, mandi, lalu pergi lagi untuk bertemu Consuela. Alibi ini juga diperkuat dengan kemunculan sosok kekasih baru yang bernama Consuela. Perempuan ini memberi keterangan bahwa malam itu hingga besoknya, Kevin memang ada bersamanya. Alibi yang dikemukakan Kevin ini lagi-lagi aneh. Kalau memang dia sudah punya kekasih baru setelah sebulan putus dari Salma, lalu kenapa dia mengajak Salma bertemu untuk balikan lagi? Polisi kemudian menyita mobil yang biasa dipakai Kevin. Walaupun sisi interior mobil tersebut sudah dibersihkan, polisi berhasil menemukan jejak darah milik Salma. Terkait penemuan itu, Kevin berkata bahwa darah itu memang darah Salma. Seperti ceritanya tadi, Salma ditinju oleh pacar barunya, Kevin lalu menyuruh Salma yang mimisan untuk masuk ke dalam mobilnya, sementara dia akan menghadapi si pacar baru. Salma kemudian keluar lagi dari mobil dan memisahkan perkelahian Kevin dan pacar baru Salma yang hampir saja dimulai. Setelah itu Salma pergi bersama pacar barunya, dan saat Kevin masuk ke mobil, ada banyak darah yang tercecer di jok mobilnya, makanya dia bersihkan. Sekali lagi, walaupun polisi berusaha mengungkap siapa pacar baru Salma ini, namun tak ada seorang pun yang bisa mengkonfirmasi bahwa Salma sudah punya kekasih lagi. Dengan kata lain, cerita tentang pacar baru ini hanyalah karangan semata. Semua detail keterangan Kevin, dan keterangan beberapa orang yang memperkuat alibinya, terdengar sangat tidak masuk akal. Selain itu, tim ahli forensik yang menangani jasad Salma, menyatakan bahwa pelaku pembunuh Salma kemungkinan besar adalah ahli bedah, atau seseorang yang biasa bekerja dengan pisau daging. Hal ini terlihat dari bentuk potongan di lengan korban, dan juga terlihat di bagian tubuh yang terkelupas. Ini adalah pekerjaan seorang profesional. Keluarga Kevin memiliki bisnis toko daging, dan Kevin bekerja di toko daging itu sebelum dia bekerja di perusahaan catering. Dengan kata lain, Kevin adalah seorang tukang daging yang terampil. Di persidangan, hakim menganggap bahwa barang bukti yang diajukan jaksa tidak cukup kuat. Pada bulan Agustus tahun 2019, hakim menyatakan bahwa Kevin Gu Alberto tidak bersalah, dan dibebaskan dari segala tuntutan. Setelah bebas, Kevin segera pergi meninggalkan kota Delicias. Selama 6 bulan berikutnya, tidak ada yang tahu di mana keberadaan pria tersebut. Hal ini memicu kemarahan di pihak keluarga Salma dan orang-orang yang prihatin terhadap kasus ini. Investigasi kasus pembunuhan Salma masih berjalan, sementara satu-satunya tersangka dibebaskan begitu saja. Bahkan, tidak ada usaha dari aparat hukum untuk menahan Kevin sementara waktu, agar tidak meninggalkan kota karena investigasi masih berjalan. Selama berbulan-bulan, kasus ini terus dipublikasikan oleh media, dan masih jadi topik hangat di kalangan masyarakat. Banyak orang kemudian memutuskan untuk turun ke jalan, memprotes keputusan hakim dan menuntut agar Kevin ditangkap,
karena sudah jelas bahwa dialah yang membunuh Salma. Tekanan dari publik ini berhasil mendesak polisi untuk membuka lagi investigasi terhadap Kevin Gualberto. Rumah keluarga Kevin digeledah sekali lagi, dan kali ini, polisi berhasil menemukan sebuah celah tersembunyi di dinding, yang berisi pakaian Kevin yang berlumuran darah, dan pisau daging besar, yang kemungkinan besar dia gunakan untuk membunuh Salma, serta untuk memutil tubuh gadis itu. Sepertinya, Kevin tidak sempat membuang barang bukti tersebut, atau dia merasa yakin kalau polisi tidak akan menemukan barang-barang itu. Di waktu yang sama, atas saran pengacaranya, Kevin muncul dari persembunyian. Bukan hanya menampilkan keberadaannya, Kevin juga mengajukan tuntutan hukum terhadap keluarga Salma, atas tuduhan pencemaran nama baik. Kevin mengaku bahwa dia terpaksa pergi dari kota itu, karena dia takut akan keselamatannya. Menurut Kevin, Soledad dan Karen telah menghasut warga. Sebagai bukti, Kevin melampirkan email dan pesan teks yang berisi ancaman terhadapnya, karena semua data pribadinya sudah dipublikasikan di internet oleh Soledad dan Karen. Dia juga mengklaim bahwa ada beberapa orang yang selalu memata-matai rumahnya. Dengan adanya penemuan barang bukti di rumahnya, Kevin sekali lagi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka utama. Dalam pembelaannya, Kevin menyebutkan dua hal yang justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Yang pertama, Kevin menuduh detektif dan jaksa telah menjebaknya dengan barang bukti palsu. Karena sebelumnya, rumahnya sudah digeledah, secara spesifik di tempat penemuan barang bukti juga digeledah, namun saat itu polisi tidak menemukan apa-apa. Tapi sekarang polisi tiba-tiba menemukan pakaian Kevin dan sebuah pisau daging. Jadi Kevin menuding bahwa polisilah yang sudah meletakkan barang bukti itu di sana. Yang jadi pertanyaan adalah, mungkinkah sebenarnya barang bukti itu sudah ditemukan sejak penggeledahan pertama, tapi mengapa tidak dibawa ke persidangan? Pakaian itu adalah milik Kevin. Darah yang ada di pakaian itu adalah darah Salma. Bagaimana polisi bisa dengan sengaja melumuri pakaian Kevin dengan darah korban yang sudah lama dikuburkan? Ahli forensik juga menyatakan bahwa pisau daging yang ditemukan cocok dengan luka di lengan korban yang termutil. Blunder Kevin yang kedua, dia mengatakan bahwa ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang disembunyikan oleh jaksa. Rekaman CCTV itu, menurut Kevin, bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kembali menjadi pertanyaan, mengapa rekaman CCTV ini tidak dihadirkan di persidangan sebelumnya? Rekaman CCTV itu sudah pasti akan menjadi bukti kuat perbuatan Kevin. Apakah dia bersalah, atau dia tidak bersalah, sekaligus juga bisa menunjukkan sosok pacar baru Salma yang diklaim Kevin dalam keterangannya. Apakah orang itu benar-benar ada, ataukah hanya karangan Kevin saja? Kasus ini, yang sudah dipegang oleh detektif dan jaksa lain, sudah siap untuk dibawa ke persidangan lagi. Tapi sebelum itu, mereka harus membatalkan vonis bebas Kevin yang sebelumnya. Hal ini jadi berbelit-belit, karena hakim yang dulu tidak mau membatalkan vonisnya terhadap Kevin. Membatalkan vonis tersebut sama saja si hakim mengakui bahwa dia sudah salah menjatuhkan vonis. Namun setelah beberapa kali rapat, pihak jaksa dan hakim pun sepakat, vonis bebas Kevin dibatalkan, karena ada bukti baru, dan kasus ini disidangkan kembali. Menyusul keputusan tersebut, orang tua dan nenek Kevin memutuskan untuk membuat konferensi pers, di mana mereka menyatakan bahwa Kevin dan keluarga besar mereka adalah korban yang sebenarnya, korban fitnah dari keluarga Montes. Menurut mereka, awalnya mereka tidak setuju dengan hubungan Kevin dan Salma. Namun karena Kevin sangat mencintai Salma, mereka pun menerima Salma sebagai calon anggota keluarga baru. Mereka sudah cukup syok dengan keputusan Salma yang tiba-tiba mengakhiri hubungan bersama Kevin, tapi mereka lebih syok lagi, setelah kematian Salma, Kevin dituduh sebagai pelakunya. Kevin Gualberto, selama interogasi, tidak sungkan-sungkan menunjukkan kemarahannya terhadap Salma, bahkan mengkonfirmasi bahwa dia pernah beberapa kali memukul Salma. Menurut Kevin, aksi kasarnya itu sudah sewajarnya dia lakukan, sebagai hukuman atas perbuatan Salma yang tidak setia, berulang kali selingkuh dan mengkhianati cintanya. Tapi yang lucu, bukannya memutuskan hubungan, Kevin malah melamar Salma. Hingga akhirnya, justru Salma lah yang meninggalkan Kevin. Dia juga mengungkapkan kekesalannya saat Salma memutuskan pertunangan, yang menurut pendapat Kevin, seorang wanita tidak punya hak untuk memutuskan hubungan, karena hal itu sama saja mempermalukan harkat dan martabat seorang laki-laki. Sidang kedua untuk kasus pembunuhan Salma Montes.
dengan tersangka utama, Kevin Gualberto, digelar pada bulan Juni tahun 2020. Kali ini, Kevin didakwa dengan tuduhan penculikan yang diperburuk dengan pembunuhan serta perusakan terhadap jasad korban, dengan motif kebencian berbasis gender. Pengungkapan motif ini tak lain karena pernyataan Kevin sendiri, yang berulang kali mengatakan bahwa seorang wanita tidak punya hak untuk bertindak seperti itu. Di sidang ulang ini, jaksa sudah memiliki beberapa barang bukti kuat dan kesaksian banyak orang, yang sudah cukup untuk mengirim Kevin ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Rekaman kamera CCTV yang disebutkan Kevin, akhirnya dihadirkan di persidangan. Dari bukti rekaman tersebut, terlihatlah bahwa hari itu saat Kevin bertemu dengan Salma, tidak ada pria lain yang muncul. Pria yang disebut Kevin sebagai pacar baru Salma tidak pernah ada. Bahkan, Kevin adalah satu-satunya pria yang ada di rekaman CCTV tersebut, dan di hidup Salma. Saat itu, jaksa meminta perpanjangan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan hakim mengabulkan permintaan tersebut. Jaksa diberi waktu selama 6 bulan, untuk sementara, Kevin ditahan di penjara dengan keamanan maksimum. Namun kemudian, datanglah si COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sidang kasus Kevin dijadwalkan ulang beberapa kali, penahanan selama 6 bulan, molor hingga 2 tahun lebih. Hingga akhirnya, di tanggal 31 Mei tahun 2023, bertepatan dengan 4 tahun kematian Salma, sidang kasus Kevin dilanjutkan. Jaksa masuk ke ruang sidang dengan membawa begitu banyak bukti dan kesaksian ke hadapan hakim. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, hakim menyatakan Kevin Gualberto terbukti bersalah, dan divonis dengan hukuman penjara selama 70 tahun. Saat menerima vonisnya, Kevin sudah berumur 32 tahun. Dengan asumsi bahwa dia akan menjalani hukuman penjara selama 70 tahun, maka vonis tersebut sama saja seperti hukuman seumur hidup. Saya doakan semoga Kevin ini panjang umur dan bisa menyelesaikan masa hukumannya selama 70 tahun. Ish, abang ini, kalau doain orang yang bagus lah. Loh, bukannya itu doa bagus, abang doain dia panjang umur. Heleh, maksud abang supaya dia terus menderita sampai umurnya 102 tahun, itu kan maksud abang. Kau ini suzon terus sama abang, nanti kalau abang maki-maki dia dan berharap dia divonis mati, salah lagi abang. Ya maksud dedek kan kasihan juga ini si Kevin bang. Vonisnya sama aja kayak seumur hidup. Hayati sini abang kasih tahu, ke depannya, masih banyak cerita-cerita lain, jadi kau berhentilah baper sama penjahat-penjahat ini. Ish, abang ini, mana ada dedek baper. Heleh, memangnya kau saja yang bisa heleh-helehin abang.